Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kajilah Quran, pahami Quran, amalkan sesuai petunjuk Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan datang sebagai syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat li ashabihi, terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap pengamal-pengamal Al-Quran. Dan sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, umat yang mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waliyil anbiya wal awliya was shuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannibil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'alin ya qa'iman bil zawali mubjamilan bi tabarakal hamdul minnatu wa syarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyah
التي أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جميع حيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فأنها وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yunus 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna, dan seandainya, jikalau, anna, sesungguhnya, sungguh-sungguh terjadi, likulli nafsin, dimiliki oleh setiap diri, oleh setiap jiwa, zalamat, kezaliman, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan yang ada di bumi, laftadat bih, pastinya mereka akan menebus dengan harta-hartanya, dengan barang yang ia miliki. Wa asarrun nadamata, dan apa yang mereka lakukan, mereka akan menyembunyikan an-nadamata, penyesalan-penyesalan mereka, lamma, tatkala, ketika ra'aul azab, mereka melihat azab-azabnya Allah. Jadi ini perandaian dan gak akan pernah terjadi. Jikalau manusia yang mempunyai jiwa zalim sewaktu hidup di bumi, sewaktu hidup di atas dunia,
ma fil ardi, mereka mempunyai barang-barang, kekayaan-kekayaan, harta, pangkat dan jabatan sewaktu hidup di dunia, sewaktu masih ada di bumi. Laftadad bihi, pasti mereka akan menebus dengan harta bendanya, mereka akan menebus dengan kolega-koleganya, mereka akan menebus dengan pangkat dan jabatannya, azab-azabnya Allah yang ada di yaumil akhir. Seandainya itu cuma pengandaian, seandainya hartanya, pangkat dan jabatannya, kolega-koleganya itu tetap mereka miliki sewaktu mereka sudah berada di akhirat, apa yang akan mereka lakukan? Laftadad bih, mereka orang-orang kafir ini, mereka orang-orang musyrik ini, mereka orang-orang zalim ini akan menebus siksaan-siksaan, hukuman-hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Jadi di akhirat itu tidak sama dengan di dunia. Kalau di dunia, pengadilan yang ada di dunia itu masih bisa disogok, masih diperjualbelikan hukum-hukum, kebijakan-kebijakan yang ada di dunia. Bukan cuma hukum-hukumnya, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya juga diperjualbelikan demi kepentingan politiknya, demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan pribadinya. Apapun mereka akan lakukan itu. Laftadad bih, untuk menebus agar mereka tidak terkena hukuman, agar mereka tidak terkena siksaan, agar mereka tidak terkena azab dari Allah. Wa asarrun nadamata, dan mereka akan menyembunyikan penyesalan dari wajahnya. Lamma ra'aul azab, ketika mereka melihat azab-azabnya Allah, ketika dipertontonkan oleh Allah betapa dahsyatnya azab-azabnya Allah. Hal ini terjadi di padang mahsyar. Jadi kalau hal yang ada di dunia bisa dipraktekkan di akhirat, pastinya di wajah mereka tidak ada wajah-wajah penyesalan. Tatkala mereka melihat azab, ditambahkan siksaan-siksaannya Allah, tidak akan mereka akan menyesal di wajahnya. Tidak ada sedikit pun tampak penyesalan di wajahnya. Tatkala mereka melihat azab, kalau hukuman-hukuman, kebijakan-kebijakan di akhirat dapat dibelinya, dapat ditebusnya, namun ini hanya perandaian saja. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi, wa qudiya bainahum bil qisti, Allah memutuskan kebijakan-kebijakan bainahum, di antara mereka semua, baik yang beriman maupun yang kafir maupun yang musyrik, bil qisti, dengan adil. Wa hum la yudlamun, dan Allah terhadap mereka semua tidak akan pernah mendoliminya. Kenapa ayat ini diturunkan? Sebagai petunjuk kepada kita semua bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik,
besok di yaumil qiyamah akan menyesal. Besok di yaumil qiyamah akan tertunduk malu di hadapannya Allah, penuh dengan penyesalan. Diberitahukan agar itu tidak terjadi kepada hambanya. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Masih diperingatkan bahwa besok kelak di yaumil qiyamah ada pengadilannya Allah, dan Allah akan adili dengan seadil-adilnya. Besok tidak ada tebusan-tebusan dengan membawa harta benda, dengan membawa kekayaan, pangkat dan jabatan, karena itu semua milik Allah. Hartamu milik Allah, pangkat dan jabatanmu milik Allah, ilmumu milik Allah semua. Kita ini hanya dipinjami oleh Allah. Kita ini hanya diamanahi oleh Allah. Sadari itu. Jadi jangan sampai keilmuan yang kita miliki menyebabkan kesombongan bagi kita. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki menjadi kesombongan bagi kita. Jangan sampai pangkat dan jabatan yang tinggi menjadi kesombongan bagi kita. Ala, ingat, inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wal ardh, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Kekayaan milik Allah, ilmu milik Allah, pangkat dan jabatan milik Allah, kekuasaan milik Allah, semuanya milik Allah. Nyawa kita milik Allah, raga kita milik Allah, buminya Allah, langitnya Allah, semua milik Allah. Kenapa kita kok bertentang pada ente? Ngaku-ngaku itu semua milik kita, padahal itu amanah dari Allah yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ala, ingatlah, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janjinya Allah itu hak, janjinya Allah itu benar. Walakin aktsarhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka la ya'lamun, tidak mengetahuinya, tidak mau mengetahuinya. Semua milik Allah. Kita ini hanya diamanahi oleh Allah. Harta kita amanah dari Allah, ilmu kita amanah dari Allah, pangkat dan jabatan yang kita punya amanah dari Allah. Semuanya milik Allah. Kenapa kita ngaku-ngaku milik kita, bahkan ingin menebus azab-azab yang Allah berikan kepada kita? Itu milik Allah. Kita besok kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena hakikatnya manusia, hakikatnya diri, setiap jiwa adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia pimpin. Mana dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa, setiap diri adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia pimpinnya. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, minimal kita memimpin keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pimpin, jaga dirinya, jaga
keluarganya jaga, jangan sampai tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus hati-hati. Kita ini pemimpin minimal bagi kita sendiri. Makanya dirinya dipimpin dengan sebaik-baiknya. Arahkan dirinya ke arah kebaikan. Jangan biarkan dirinya melakukan pendoliman, pembodohan terhadap dirinya sendiri. Huwa yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Secara fisik, secara zahir maupun batin. Yang nampak walaupun tidak nampak. Kalau yang nampak banyak. Manusia dihidupkan oleh Allah, manusia dimatikan oleh Allah, tampak. Yang tidak tampak hati kita, keimanan kita. Allah yang menghidupkan hati. Allah pun yang akan mematikan hati. Semua milik Allah. Allah berkuasa atas kita semua karena kita milik Allah. Huwa yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan dan juga mematikan, termasuk hati kita. Allah yang menghidupkan hati kita. Allah yang menghidupkan cinta yang ada di dalam hati kita. Dan sebaliknya, Allah pula yang akan mematikan hati kita. Allah pula yang akan mematikan cinta kita. Makanya dijaga. Keimanan yang ada di dalam hati kita dijaga. Kecintaan, keikhlasan tatkala kita beribadah dijaga. Karena apa? Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kita akan dikembalikan. Kepada Allah kita akan kembali. Semuanya kembali kepada Allah, tapi oleh Allah ditempatkan sesuai dengan perilaku amal-amalnya. Yang baik dimasukkan ke surganya, yang buruk, yang jelek dimasukkan ke nerakanya. Semuanya kembali kepada Allah. Semuanya berpulang ke rahmatullah. Namun ada tempat-tempatnya masing-masing. Bagi orang yang melakukan kebaikan dan dirahmati oleh Allah, masuk ke surganya. Bagi orang yang melakukan penzaliman dan tidak disukai oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya diseru oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Bukan cuma orang Islam yang diseru, semua. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Qad ja'atkum, sungguh datang kepada kalian mau'idatun, mau'idah, ajakan kebaikan, perkataan kebaikan. Mau'idah dikaitkan dengan mau'idatul hasan, yaitu Al-Quran, sebagai peringatan bagi kita bahwa kelak di yaumil qiyamah ada pengadilannya Allah, agar kita selalu berbuat kebaikan. Memberi kabar gembira kepada kita bahwa kelak di yaumil qiyamah ada surganya Allah, agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari siapa mau'idah ini? Mau'idatum mir rabbikum. Mau'idah ini, Al-Quran ini, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Rabb sebagai pengatur, yang mengatur seluruh manusia, seluruh alam jagat ini adalah Allahu Rabbi. Jadi mau'idah ini, Al-Quran ini dari Allah. Sebagai apa? Wasifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ini selain mau'idah juga sebagai sifat penyembuh lima fis sudur, terhadap apa-apa penyakit yang ada di dalam dada manusia. Jadi Al-Quran ini sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, alias penyakit hati.
Penyakit-penyakit hati ini disembuhkan oleh Al-Quran. Wa hudan, dan juga sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, ila siratin mustaqim. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, selain mau'izah juga sebagai sifat penyembuh, dan juga hudan sebagai petunjuk. Dan yang terakhir wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmah, bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan mau'izah dari Allah, syafaat dari Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan kesembuhan atas penyakit-penyakit hati kita, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan rahmah dari Allah, syaratnya satu, kita harus beriman terlebih dahulu kepada Allah. Jadi Al-Quran bukan sekedar mau'izah. Al-Quran bukan sebagai penyembuh saja, namun sebagai petunjuk dan sebagai bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, sebagai rahmat, sebagai kekuatan, bentuk cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya setiap kita selesai membaca Al-Quran, selesai dalam kajian Al-Quran, pasti berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, sebagai hudan dan sebagai rahmah, bentuk pertolongannya Allah, bentuk cintanya Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Makanya bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, karena besok Al-Quran di yaumil kiamah akan datang kepada kita, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kita. Di dunia saja sebagai sifat sudah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sebagai sifat penyembuh dari berbagai penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Itulah Al-Quran. Apalagi besok kelak di yaumil qiyamah. Di dunia sudah menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada. Di dunia sebagai petunjuk, menunjuki ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para wali, para sholihin, dan bentuk rahmah dari Allah, kasih sayang dari Allah, bentuk cinta dari Allah. Itu Al-Quran, bentuk kekuatan dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah Al-Quran. Makanya kita pelajari Al-Quran, bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, pahami Al-Quran, kemudian kita lakukan petunjuk dari Al-Quran dalam kehidupan kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kajilah Quran, pahami Quran, amalkan sesuai petunjuk Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan datang sebagai syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat li ashabihi, terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap pengamal-pengamal Al-Quran. Dan sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad
adalah umat yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, umat yang mengkaji Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah bentuk syafi'an di dunia dan kelak di yaumil qiyamah juga sebagai syafi'an di akhirat. Makanya cintai Al-Quran dengan cara kita mengajinya, muliakan Al-Quran dengan cara kita mengamalkannya, bukan dengan cara meletakkan Al-Quran setinggi-tingginya di atas lemari kita sampai berdebunya, sampai tebal debunya, nggak pernah dibuka ya. Dibuka 1 tahun sekali, tatkala mau bulan Ramadan dibuka, dilapnya cuma di laptop, habis itu diletakkan lagi di atasnya, dilapnya, dikasih tupoh, dikasih harum-haruman, habis itu ditaruh di atas lemari lagi, dijadikan ajimatnya. Quran itu bukan ditaruh di atas lemari, tapi Quran itu letakkan di dalam hatinya. Jangan memuliakan Al-Quran itu meletakkan di atas lemari setinggi-tingginya biar tidak terjangkau oleh anak kecil. Alasannya ya, bukan cuma anak kecil, anak besar pun, anak tua pun gak bisa menjangkau kalau nggak pakai kursi untuk mengambilnya. Itu bukan bentuk memuliakan Al-Quran, tapi itu bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Katanya mukmin, katanya beriman, mana buktinya? Kalau kita beriman harus kita bisa membuktikan dengan amalan-amalan soleh kita, termasuk mengaji Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran mau'idhah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan Al-Quran terus menjadi sifat penyembuh terhadap penyakit-penyakit hati kita yang ada di dalam dada. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan jadilah Al-Quran sebagai kekuatan, sebagai rahmat, bentuk cinta Allah, bukti cinta Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.